Tapi kalau sekarang program makan siang gratis sudah ditolak oleh mereka, ya lucu aja kalau kemudian di Jakarta ada program makan siang gratis gitu. Seolah-olah orang Jakarta tuh lebih kelaparan dibandingkan orang-orang yang ada di Papua. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang sangat unik dan tidak biasa, atau mungkin bagi sebagian orang ini menjadi sangat mengejutkan, karena tiba-tiba ribuan anak-anak sekolah yang ada di Papua bersama-sama turun ke jalan untuk melaksanakan aksi protes atau aksi demonstrasi untuk menolak program makan siang gratis. Wow! Ini sangat-sangat mengejutkan karena di daerah yang lain nggak ada yang protes gitu. Tapi di Papua mereka protes, mereka tidak terima. Dan mereka menuntut pendidikan berkualitas dan gratis. Mereka tidak butuh makan siang gratis. Jadi ini terus terang adalah sebuah aksi yang sangat luar biasa. Ribuan anak-anak sekolah turun bersama-sama dan ini terjadi di Papua. Protes kepada makan siang gratis ini yang dilaksanakan di berbagai provinsi atau kota, tapi ternyata yang pertama kali bicara menyuarakan soal penolakan terhadap makan gratis justru muncul dari tanah Papua. Wilayah yang mungkin dalam imajinasi atau keyakinan orang-orang Jakarta atau orang-orang elit kita, orang-orang Papua atau anak-anak kita yang ada di Papua inilah yang paling membutuhkan makan siang gratis. Tapi ternyata dari sana jugalah muncul protes, tidak terima, tidak mau program makan siang gratis ini dilanjutkan dan mereka hanya minta program pendidikan berkualitas dan gratis. Jadi ini terus terang juga menjadi satu pelajaran bagi kita semua untuk tidak terlalu menganggap remeh orang-orang, anak-anak muda atau anak-anak sekolah kita yang berada di pulau-pulau terpencil atau pulau terluar dari Indonesia. Dan kemudian dari aksi yang terjadi kemarin ini ternyata setelah saya coba cek, ini bukan yang pertama. Sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi, mereka juga melakukan aksi yang sama, protes, menolak makan siang gratis, tapi kemudian pemberitaannya memang tidak seberapa. Baru sekarang menjadi viral, dibicarakan, muncul di berbagai platform sosial media karena ada kericuhan di sana. Ada sedikit gesekan dan bentrok karena petugas atau aparat kita menembakkan gas air mata. Setelah sebelumnya diprovokasi, dihadang untuk tidak boleh jalan. Karena sebelumnya ini sudah pernah terjadi, mereka melakukan aksi protes damai dan kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Dan kemarin ketika mereka melakukan lagi, ada upaya provokasi atau ada penembakan gas air mata. Dan itulah yang membuat kerusuhan atau kericuhan terjadi di sana. Terlepas dari soal kericuhan atau gesekan yang terjadi di sebuah aksi demonstrasi, itu nampaknya menjadi hal yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Di Jakarta juga terjadi hal yang sama. Kalau ada demonstrasi terus kemudian ada provokasi, ada yang lempar minuman dan sebagainya, biasanya memang setelah itu akan terjadi gesekan. Tapi fokus saya adalah bagaimana ceritanya anak-anak Papua, anak-anak sekolah yang ada di Papua kemudian menolak program makan siang gratis. Mereka bilang, kita nggak perlu. Ini kan di luar keyakinan banyak orang gitu. Kita pikir Papua tuh yang paling membutuhkan. Wilayah-wilayah terluar, orang-orang yang ada di daerah-daerah itu paling membutuhkan program makan siang gratis. Tapi ternyata mereka menganggap ini nggak penting. Lebih enak masakan mama. Ya seolah-olah anak-anak yang ada di Papua ini jadi kayak lebih maju dibandingkan anak-anak yang ada di daerah lain gitu. Ya karena program makan siang gratis ini kan di semua wilayah. Sudah dicek, diuji coba, dilaksanakan di berbagai wilayah. Tapi yang menyampaikan penolakan hanya di tanah Papua. Ini mengejutkan, ini menarik sekali untuk kita kemudian perhatikan kenapa terjadi penolakan seperti ini. Karena satu pesan yang bisa saya baca, seolah-olah orang Papua ingin bilang bahwa kepada pemerintah kita atau kepada pejabat dan elit kita yang ada di Jakarta, seolah-olah mereka ingin bilang bahwa jangan ajari kami cara untuk makan, kita bisa. Kita butuh pendidikan, bukan makan. Kalau makan kita bisa kok. Makanya dari itu mereka menuntut pendidikan gratis dan berkualitas, bukan makanan gitu, bukan masakan. Karena kalau makanan, pemerintah nggak usah sok tahu deh. Kita tahu caranya makan. Kita tahu cara hidup. Kita tahu cara menjadi anak-anak yang tumbuh dan kemudian sehat gitu.
Ya terbukti kalau orang-orang Papua yang ada di Jakarta atau di timnas kita ada orang Papua kan biasanya memang yang larinya paling kenceng mereka biasanya gitu ya. Kalau orang-orang yang di daerah-daerah lain nggak terlalu kenceng biasanya. Jadi ya mungkin ini perlu diperhatikan juga oleh pemerintah untuk tidak terlalu sok tahu soal gizi atau kemudian komposisi makanan yang harus ada di setiap makan siang atau makan malam mereka gitu. Jadi ini menarik untuk kita perhatikan bagaimana protes itu muncul dari tanah Papua. Meskipun secara politik ini nampaknya ada gesekan-gesekannya juga gitu. Karena bagaimanapun suka nggak suka harus kita akui bahwa program makan siang gratis ini itu rata-rata didukung atau disupport atau apalah bahasanya dengan TNI gitu. Jadi program makan siang gratis itu di berbagai daerah wilayah itu biasanya ketika ada program makan gratis juga ada tinjauan-tinjauan dari pihak TNI atau Kodim Kodam setempat. Saya nggak tahu ini, ya sebenarnya saya tahu. Tapi oke lah, kalian cek aja beritanya gitu ya. Bagaimana TNI itu terlibat dalam program makan siang gratis. Di mana-mana. Jadi kalau ini di tanah Jawa, di daerah lain, di luar wilayah Papua, mungkin terlihat aneh atau nggak nyambung aja gitu ya. Ngapain sih TNI ngurusi makan gratis? Terlihat aneh, terlihat nggak sesuai dengan fungsi TNI, tapi ya oke aja kita masih bisa maklumi gitu ya. Tapi kalau ini terjadi di tanah Papua itu nampaknya yang kemudian mengakibatkan situasi yang berbeda. Nampaknya ada kepanikan, ada ketakutan, ada situasi yang kemudian terlihat panas atau genting ketika prajurit-prajurit kita kemudian masuk ke sekolah-sekolah di seluruh tanah Papua. Itu mengakibatkan mental mereka atau mungkin kebiasaan-kebiasaan mereka itu masih belum bisa terlalu menerima ketika terlalu banyak anggota atau prajurit berada di wilayah-wilayah atau lingkungan sekolah gitu. Mungkin mereka tidak terbiasa dengan itu. Takutnya ini kayak ada situasi genting, ada ketakutan, takut terjadi keonaran dan sebagainya. Makanya program makan siang gratis di Papua selain karena anak-anak di sana menuntut program pendidikan gratis, mungkin juga ada unsur politik agar tidak terlalulah sekolah-sekolah di sana itu kemudian seperti dikuasai oleh TNI. Atau saya juga melihat mungkin mereka tidak mau mereka dieksploitasi oleh kelompok-kelompok elit atau pejabat kita yang ada di Jakarta atau oleh buzzer-buzzernya yang selalu bikin konten anak-anak Papua ketika dikasih makan gratis itu senang luar biasa. Mungkin mereka tidak mau dieksploitasi, mungkin mereka nggak mau terlihat hanya butuh makan dan seolah-olah tidak butuh apa-apa. Mungkin mereka juga nggak mau terlihat begitu menderita sehingga kemudian seolah-olah hanya butuh makan dan nggak butuh hal yang lain gitu. Jadi dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh anak-anak sekolah yang ada di Papua, ini harus direspon dan kemudian dijadikan satu kajian bagi pihak pemerintah untuk melihat sebenarnya ini ada situasi atau ada masalah apa di sana. Sampai kemudian muncul penolakan yang sangat luar biasa keras. Karena kalau di daerah lain, mungkin ada orang yang nolak, mungkin ada orang yang bilang nggak penting gitu. Tapi nggak sampai demonstrasi. Tapi di Papua sampai melaksanakan aksi demonstrasi. Semoga jawaban dari pemerintah lebih bijak dan lebih benar dibandingkan jawaban-jawaban sebelumnya. Ya karena sebelumnya kalau ngelihat pemerintah ketika ada hashtag kabur aja dulu gitu ya. Ya udah kabur aja, jangan pulang gitu. Jadi respon dari para menterinya itu sangat-sangat itulah gitu ya. Sangat-sangat tidak menteri, sangat-sangat tidak berkualitas. Ya semoga dengan isu penolakan atau penolakan terhadap program makan siang gratis di Papua dan minta diganti dengan pendidikan berkualitas gratis. Ini respon dari pemerintah lebih berkualitas, lebih berpendidikan. Bukan cuma kayak orang lapar atau cuma kayak orang yang taunya cuma makan gitu ya. Dan di luar itu semua nampaknya pejabat kita, elit kita atau mungkin juga kita semua selama ini terlalu meremehkan anak-anak muda di Papua. Seolah-olah mereka tuh cuma butuh makan terus kemudian ya udah selesai gitu. Kalau dikasih makan mereka sudah bahagia. Padahal ternyata dari tuntutan yang mereka sampaikan, mereka lebih membutuhkan pendidikan. Mereka butuh pendidikan yang berkualitas dan gratis. Ya tapi mungkin itu ada konsekuensinya. Kalau anak-anak Papua nanti jadi cerdas, pinter gitu ya. Pendidikannya bagus, sekolahnya bagus, atau bahkan mungkin nanti ada universitas terbaik di Indonesia ada di Papua. Wah, jangan-jangan malah nanti bisa mengelola sumber daya alam sendiri. Gitu kan.
Mungkin ada kekhawatiran seperti itu di kelompok elit kita atau di pejabat kita, sehingga ya melihat Papua itu benar-benar ya dibatasi saja gitu. Benar-benar tidak terlalu diberikan akses atau didukung secara penuh untuk benar-benar bisa maju dan setara seperti wilayah-wilayah yang lain. Ya semoga pada prinsipnya bagi saya apa yang terjadi hari ini menjadi satu pelajaran. Semoga kita tidak terlalu lagi meremehkan atau punya niatan untuk mengeksploitasi Papua. Karena bagaimanapun mereka juga saudara atau warga negara Indonesia yang seharusnya punya hak yang sama, yang seharusnya sekolah-sekolah mereka juga sama bagusnya dibandingkan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Semoga pemerintah bisa merespon dengan sangat baik, dan kemudian soal terkait program makan siang gratis, saya nggak tahu apakah ini bisa dibatalkan atau kemudian dihapus di Papua atau enggak, tapi kayaknya kok nggak mungkin. Karena kalau di Papua kemudian dihapus, diprotes, atau tidak diperlukan, ya maka wilayah yang lain lebih nggak butuh. Ya kalau Papua aja protes gitu, berarti kan wilayah-wilayah lain nih kayak ya lebih nggak perlu gitu. Karena kan dari dulu ketika zamannya Pak Jokowi juga, ketika zamannya SBY juga, yang kita perhatikan betul kan pasti awalnya adalah wilayah di Papua gitu. Karena ada banyak ketimpangan sosial, gap yang sangat besar dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Termasuk soalnya pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Tapi kalau sekarang program makan siang gratis sudah ditolak oleh mereka, ya lucu aja kalau kemudian di Jakarta ada program makan siang gratis gitu. Seolah-olah orang Jakarta tuh lebih kelaparan dibandingkan orang-orang yang ada di Papua. Kan jadi seperti itu. Seolah-olah orang Jakarta tuh hanya butuh makan, sementara di Papua butuh pendidikan. Wah, ini menjadi satu isu yang menarik untuk kita perhatikan. Dan kalau melihat dari respon pihak istana atau pejabat kita, itu nampaknya sangat-sangat sangat-sangat tidak masuk akal. Ada jawaban dari pihak istana yang membuat saya jadi jengkel sekali, karena dia bilang, ya kalau ada yang tidak mau program makan siang gratis, silahkan kita bilang aja, saya nggak usah gitu. Tapi jangan menghalangi orang-orang yang lain yang membutuhkan. Lalu mereka protes itu untuk orang yang lain gitu. Mereka protes itu untuk semuanya, bukan cuma untuk mereka gitu. Ya tapi biasalah, pejabat-pejabat kita, elit kita yang ada di Jakarta, memang kadang sok-sokan kayak gitu. Pura-pura nggak tahu dan kemudian memberikan jawaban yang sangat-sangat tidak nyambung. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.